Pak Bud. Halo Pak Bud. Ya Pak, udah Pak. Sudah siap ya Pak Bud ya? Oke. Ya. Selamat malam ya Bu Fiselajin. Terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi narasumber kami. Dan juga selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf ya pada Bapak Ibu atas penundaan acara ini yang jadwal semula di bulan Juli. Tetapi saya sekeluarga akhir Juni itu kena COVID sehingga saya tunda. Dan puji Tuhan pada malam ini acara ini bisa kami laksanakan. Ya, juga saya juga minta maaf pada Pak Ibu Visela ya atas penundaan ini. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menerangkan kurikulum vitae dari Ibu Fiselajin ya. Dari pendidikan beliau lulusan MM International Management dari IPMI Jakarta, kemudian MBA Monash Elizabeth Business School dari Australia dan BBA National Cheng Chi University dari Taiwan. Adapun izin dan sertifikat yang didapat oleh Ibu Fiselajin adalah CSA Certified Securities Analyst, Certified Technical Analyst DTA, WBPE, WMI dan WPEE. Untuk pengalaman kerja, beliau pernah menjabat sebagai Investor Relation, Investment Manager, Corporate Secretary, Guest Speaker at IDX Channel and Metro TV, juga penulis ya buku The Star, kemudian Finance Manager dan menjadi guru atau pengajar di CSA Institute dan kurikulum saham. Tanpa membuang waktu, kami persilakan kepada Ibu Visela untuk memulai materi. Terima kasih dan juga ya Bapak Ibu sekalian, saya lupa bagi yang Bapak Ibu nanti ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat ya. Kami akan akhiri acara ini sekitar jam 8.30 ya. Terima kasih, silakan Bu Visela. Saya share dulu ya. Sudah kelihatan screen-nya? Masih jalan Bu. Ya sudah Bu. Oke. Oke, selamat malam teman-teman yang sudah hadir. Salam kenal. Oke, seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Pak Tekjen, ini adalah pengalaman saya. Jadi saya pernah bekerja sebagai investor relation di Investment Tunggal Prakarsa. Lalu saya bekerja sebagai investment manager, terus sempat jadi corporate secretary di Sochi Line waktu mereka mau IPO. Terus begitu saya kadang-kadang sampai sekarang mungkin karena online ya, jadi masih dipanggil sama IDX Channel. Kalau Metro TV enggak, karena kalau Metro TV dulu kalau pergi ke IDX Channel, Metro TV itu di sampingnya suka ikutan dipanggil juga gitu. Terus saya nulis satu buku, judulnya The Star bersama Pak Arya Santoso. Ada satu lagi buku tentang wanita tidak berhubungan dengan pasar modal. Sekarang saya bekerja sebagai finance manager dan saya juga mengajar di CSA Institute dan kurikulum saham. Jadi ini berapa lisensi dan sertifikasi saya miliki. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Tekjen. Oke, saya tadi kan ada kelas di kurikulum saham nih, kebetulan besok juga saya bersama teman saya Alex Sukandan, kami memberikan edukasi ya. Jadi kalau yang acara besok itu saya membagikan alternatif macam-macam investasi, jadi mulai dari reksadana, obligasi dan lain-lain. Dan sebulan sekali juga saya mengadakan dua hari private online class, jadi satu hari full technical analysis yang dibawakan oleh Alex dan satu hari fundamental analysis yang dibawakan oleh saya. Terus akan diajarkan juga mengenai psikologi dan money management. Jadi kalau yang untuk kelas private online ini akan diadakan minggu depan, Sabtu dan Minggu 21-22 Agustus. Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik nanti bisa kontak saya langsung. Oke, ini buku yang saya tulis bersama Pak Arya Santoso. Hari ini saya akan bicara ya sedikit dari buku ini ya. Jadi intisari dari buku ini saya bawakan. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk membeli bukunya juga bisa hubungi saya karena sekarang di Gramedia itu sudah tidak ada, gitu, sudah habis. Kepada itu saya mau pesan lagi udah nggak ada. Untung saya masih ada stok.
Oke. Jadi di buku itu intisari saya berbicara tentang yang namanya Crocs. Dulu kan pernah terkenal sendal Crocs atau sepatu Crocs ini ya. Waktu itu banyak dipakai dan terus begitu banyak kisah-kisah yang tidak menyenangkan terjadi. Jadi ada yang katanya naik lift terus udah gitu keselip, jatuh karena pakai sendal Crocs ini. Jadi pakai sendal itu juga kita kan harus hati-hati gitu. Jangan sampai seperti itu kejadiannya jatuh. Nah, di buku ini juga saya membicara tentang riset analis. Jadi waktu kita investasi saham tuh kan kita harus belajar dulu, kita harus teliti dulu sebelum membeli gitu. Jangan kadang-kadang kan suka ada yang nanya sama saya udah beli saham ini nih, tapi sekarang harganya turun. Jadi harus gimana ya? Nah, mau membeli saham itu harus sebelum membeli gitu. Jangan udah beli baru bingung habis ini mau diapain gitu. Jadi kita pilih dulu sahamnya, bikin trading plan, bikin investment plan. Nah, barulah kita beli sahamnya gitu. Jadi jangan terbalik karena saya lihat banyak orang yang terbalik udah beli gitu baru kebingungan mau ngapain gitu. Nah, Crocs ini adalah singkatan C pertamanya itu dari company. Jadi tentu saja kalau kita saham itu kan kepemilikan kita kan di perusahaan. Jadi itu adalah jadi kita kalau memiliki saham itu berarti kita juga memiliki perusahaan itu. Nah, sama seperti kalau Bapak Ibu atau teman-teman mencari pacar, mencari pasangan hidup itu kan harus dipilih bobot bibit kan. Sama ini juga waktu kita mau investasi di perusahaan kita harus tahu company-nya itu perusahaannya itu seperti apa. Jangan membeli kucing dalam karung. Nah, di Bursa Efek Indonesia ini pada akhir Juli ya total market cap-nya 7,2 triliun. Mungkin kedengarannya cukup 7.259 triliun. Kedengarannya besar ya, tapi ini dibandingkan deposito yang ada di bank-bank di Indonesia ini jumlahnya kecil sekali dan dibandingkan dengan kapitalisasi market di Amerika Serikat juga jauh gitu loh. Ini mungkin kapitalisasi market seluruh Indonesia itu di Bursa Efek bisa kalah cuma oleh kapitalisasi market dari Google atau Yahoo atau Amazon. Cuma satu perusahaan aja itu bisa ngalahin kita punya satu Bursa Efek. Nah, yang dimaksud dengan market capitalization ini adalah harga saham dikali jumlah saham yang beredar ya teman-teman. Nah, yang paling besar itu apa sih? BCA. Ya kita tahu lah kalau BCA tuh boleh dibilang kalau orang-orang di kota besar semua boleh dibilang punya rekening BCA. Jadi kadang-kadang kalau kita mau transfer ke teman gitu ya, mau tanya bayar kita habis makan bareng terus mau bayar ke dia, oke, transfer nomor rekening berapa? Kita juga nggak nanya nomor rekeningnya BCA atau bukan. Kita tuh selalu sudah berasumsi bahwa oh sudah punya rekening BCA. Jadi kalau dikasih nomor rekening itu pasti transfernya ke rekening BCA. Seperti itu. Nah, jadi memang BCA ini kita juga tahu manajemennya prudent gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang pengusaha tahu gitu. Kalau misalnya sudah dapat kredit dari bank BCA, itu untuk dapat kredit dari bank lain itu mudah. Karena sangat sulit untuk mendapatkan kredit dari bank BCA karena mereka sangat hati-hati. Gitu. Jadi kalau sudah lewat dari BCA, berarti kita tuh sudah dianggap bagus lah. Untuk minjem ke bank lain lebih gampang. Dan kita juga tahu kalau di BCA itu kan memang mereka cost of fund-nya rendah. Jadi ketika kita menabung itu kita dikasih bunganya rendah sekali, bahkan hampir nggak dapat bunga. Kalau misalnya kita taruh di tahapan di bawah 2 juta itu nggak dapat bunga, di atas 2 juta dapat bunga tapi sedikit. Itulah makanya kenapa BCA ini banyak diminati oleh investor sehingga dia menjadi capital marketnya yang nomor 1. Yang nomor 2 BRI. Nah kalau BCA tadi di perkotaan, kalau di BRI ini dia kuatnya di pedesaan, di petani-petani, nelayan dan pasar-pasar kayak gitu karena BRI ini punya satelit gitu, dia bisa menjangkau ke daerah-daerah terpencil sehingga orang-orang di desa-desa itu biasanya pakainya BRI. Ya. Nah, yang ketiga Telkom. Nah, kita Telkom tahu dulu itu Telkom itu kan monopoli ya, jadi dulu zaman dulu sebelum dibuka oleh pemerintah untuk telekomunikasi terbuka untuk perusahaan-perusahaan cuma ada Telkom, oleh karena itu dia menjadi besar. Nah, setelah itu barulah monopoli dibuka sehingga Telkom ini sudah mulai bersaing dengan Indosat, dengan Trend, dengan Excel, sehingga ya walaupun
mereka masih tetap paling besar karena sudah lama mereka sudah menjangkau sampai ke daerah-daerah terpencil. Kayak dulu waktu itu saya sempat jalan-jalan ke Padang, ke Bukit Tinggi. Waktu itu saya pakai Indosat, saya pakai Friend, itu susah dapat sinyalnya gitu. Ya, di orang sana bilang memang mesti Telkom baru bisa dapat sinyal. Jadi kalau yang daerah-daerah terpencil memang Telkom ini masih menjadi rajanya. Nah, yang nomor 4 Mandiri. Jadi kalau BRI tadi itu lebih ke retail, kalau Mandiri ini lebih ke korporasi. Nah, ini nih yang satu ini nomor 5 Bank Jago. Jadi waktu dulu awal tahun 2001 kita mungkin belum tahu ini Bank Jago ini apa sih ya. Jadi dulu dia namanya Bank Artos. Nah, Bank Artos ini cuma ada di Bandung. Jadi belum terkenal, kita nggak pernah dengar. Makanya waktu itu harganya masih ratusan. Tapi kita tahu sekarang harganya sudah ke 16.000. Nah, jadi dalam waktu hitungan dari awal tahun ke sekarang ini, itu harga sahamnya sudah naik puluhan kali lipat. Sehingga kalau yang pegang dari awal itu mungkin sudah jadi kaya mendadak kali ya. Jadi saya ada dengar teman ada yang beli tanah, beli rumah gara-gara megang Bank Artos dari awal. Nah, terus begitu yang keenam adalah Astra. Nah, kalau Astra ini kita juga udah tahu, orang tuh cuma asumsinya kalau dengar Astra tuh mobil gitu loh, mobil Toyota, mobil Daihatsu. Padahal Astra ini konglomerasi. Jadi dia punya perkebunan, AALI ya, dia juga punya alat berat, United Tractor, dia punya fotokopi, Astra Grafia, dia juga punya infrastruktur. Jadi terus begitu dia juga punya properti. Jadi kalau kita punya saham Astra itu kita kayak jadi konglomerat. Kita di bawahnya itu punya berbagai macam perusahaan. Jadi anak perusahaannya banyak kalau di Astra. Nah, ini juga sama dengan Bank Jago tadi, ini juga salah satu yang menyundul yaitu MTEK. Jadi MTEK ini dulu juga sama, harganya juga masih orang juga nggak tahu MTEK, tapi sejak dia masuk ke Dana, dia masuk ke video, terus begitu dia juga punya SCMA, dan belakangan ini juga bekerja sama dengan Grab. Nah, ini juga menyebabkan orang tertarik ya. Jadi memang sekarang saham-saham teknologi ini jadi dikaitkan dengan teknologi ini, saham-saham teknologi ini menyundul gitu loh. Jadi ada yang namanya old economy, ada yang namanya new economy. Yang old economy itu saham-saham yang tadi kayak BCA, BRI. Nah, ini yang saham-saham yang berhubungan dengan teknologi ini disebut dengan new economy. Nah, ini ada lagi Chandra Asri, ini adalah perusahaan petrokimia yang terbesar di Indonesia. Lalu Unilever. Unilever ini dulu pernah di 5 besar, tapi semakin lama ini semakin turun. Kenapa? Karena kalau kita lihat barang-barang Unilever ini sekarang dia pertumbuhannya semakin menurun. Kalah oleh Wings. Wings itu sekarang produknya seperti mie sedap, terus sudah gitu Soclean, itu sudah mengambil alih pasar-pasar yang dulu diambil oleh Unilever. Makanya tidak heran kalau harga saham Unilever turun terus karena memang pertumbuhannya sudah stagnan gitu. Malah Wings ini, sayangnya Wings belum IPO ya. Kalau Wings sudah IPO cukup menarik untuk dijadikan salah satu alternatif investasi karena mereka ini bagus sekali gitu. Nah, ini juga satu lagi saham yang baru IPO tanggal 6 Januari dari harga 420 terakhir tuh harganya sempat 50 ribuan ya. Sampai di suspend lama, sekarang baru dibuka sekarang AR kiri setelah sebelumnya ARA berhari-hari. Nah, ini kalau DCI ini dia penyedia jasa komputer dan perangkatnya. Ini juga karena dia berhubungan dengan teknologi, makanya harga sahamnya jadi kelihatannya tidak masuk akal. Nah, kalau kita lihat dari 10 besar itu sudah menguasai 2.858 triliun. Kalau kita ingat tadi seluruh market cap BEI itu 7 ribuan. Jadi 10 besar ini aja sudah 39% dari bursa saham di Indonesia. Nah, sisanya itu adalah 700 saham lainnya. Jadi sebenarnya kalau kita fokus di 10 market cap terbesar ini, itu kita sebenarnya sudah memilih saham yang sudah cukup baik gitu loh. Jadi nggak terlalu takut. Walaupun ya yang tadi kayak DCI itu sebenarnya agak serem karena memang kita kan belum tahu itu nama perusahaannya. Tapi yang lain-lain itu boleh dibilang cukup menarik untuk terutama yang saham-saham old economy ya yang sudah lama bertengger di atas. Nah,
Kalau di Bursa Efek Indonesia kita itu memang yang tadi kita lihat kan ada BCA, Bank Jago, Mandiri, nah BRI itu sudah mencakup 24% ya, belum termasuk nanti ada di bawahnya yang nomor 11 sampai 20 itu ada BNI, ada Paninbank. Jadi memang kalau di Indonesia itu yang berat itu adalah sektor finance. Jadi sektor finance ini sudah 24% sehingga cukup mendominasi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Ya, jadi kalau yang market cap-nya besar ini kita sering dengar yang namanya blue chips atau big caps. Inilah yang tadi 10 besar itu. Nah, setelah itu di bawahnya ada yang namanya second liner. Jadi yang market cap-nya itu antara 20 sampai 40 triliun. Itu seperti Indofood, Antam, Alfamart. Ini juga kan produk-produk mereka juga sebenarnya kita sudah kenal. Jadi kita sudah tahu perusahaannya ini sudah berdiri lama, sudah tahan badai menghadapi berbagai macam resesi dan mereka tetap ada. Nah, ada lagi yang third liner. Third liner ini market cap-nya di bawah 20 triliun. Jadi antara 1 sampai 20 triliun itu ada BSD City, Sido Muncul, S Hardware, ini juga sama. Sudah lama ada di sekeliling kita. Sehingga kalau kayak perusahaan-perusahaan yang sudah berpuluh-puluh tahun ada ini, kita lebih merasa nyaman kalau misalnya kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti ini. Nah, ada lagi yang namanya penny stock. Penny stock itu biasanya market cap-nya di bawah 1 triliun. Sehingga sangat mudah untuk digoreng kalau istilah orang. Jadi saham gorengan orang bilangnya. Tapi bukan berarti saham di penny stock ini jelek semua, enggak juga. Ada beberapa mungkin yang potensinya bagus dan kalau dia growth-nya, pertumbuhannya tetap bagus, ada kemungkinan nanti dia akan bisa masuk ke yang third liner ini gitu. Yang third liner juga kalau misalnya dia tumbuh terus nanti bisa masuk ke second liner. Jadi nggak selalu yang di sini juga jelek. Jadi yang penting nanti kita bagaimana cara kita memilihnya supaya kita tidak salah pilih. Nah, kalau saya di sini bicara tentang riset analis ya tadi ya. Nah, kalau di company kalau di riset analis biasanya kita akan melihat nama perusahaannya seperti tadi MTech ya, karena saya tadi ada MTech jadi saya ambil contoh MTech. Nah, di Bloomberg ini kalau kita cari itu kodenya biasa ada IJ-nya. Kalau di Reuters belakangnya pakai JK. Jadi ini EMTK JK. EMTK IJ ya, ini Jakarta ya, JK Jakarta, ini juga Indonesia Jakarta. Jadi kita pertama-tama lihat dulu waktu lihat riset analis, soalnya banyak sekali orang tuh terima riset analis bingung, nggak tahu gimana bacanya. Di sini di buku The Start ini saya menjelaskan bahwa pertama-tama tentu saja kita lihat dulu perusahaannya perusahaan apa ya. Jadi ini proxy of Indonesia Technology. Seperti tadi saya bilang, ini termasuk salah satu saham yang masuk ke new economy. Jadi dia ada Bukalapak, Dana, Video, Klik Dokter. Nah, ada lagi yang kayak begini. Jadi ini Bank Jago, Arto, IJ. Berarti tadi dia di Bloomberg ya. Nah, ini Arto is a mover of Indonesia digital banking industry. Jadi dia adalah the benchmark. Jadi kalau digital banking itu benchmarknya sekarang adalah Bank Jago karena dia dikabarkan dia tuh kerjasamanya dengan Gojek ya. Bedanya digital banking dengan bank digital banking itu mereka rata-rata tidak punya cabang gitu. Jadi yang disebut digital banking itu mereka benar-benar bergantung pada apps. Jadi pegawainya juga tidak banyak sehingga mereka bisa lebih efisien dalam cost-nya. Oke. Jadi tadi Crocs ya, yang nomor 2 itu adalah recommendation. Jadi setelah kita lihat perusahaannya apa di riset analis itu kita lihat rekomendasinya. Ya, kalau kita kan selalu juga kalau kita mau makan, kita cari sekolah, itu kan kita suka tanya sama teman kan, makan di mana nih yang enak? Mungkin kalau nanti saya ke Surabaya saya tanya sama Pak Tekjen, Pak di Surabaya apa nih makanannya yang enak? Ya, kayak gitu kan biasanya orang lokal yang lebih tahu kan. Kita nanya rekomendasi atau kalau misalnya teman-teman mau cari sekolah atau mau pindah perusahaan, mungkin bisa cari rekomendasi dari teman-temannya. Biasa kan kalau kita orang yang kita kenal kan kita lebih enak ya kita tanya rekomendasi. Nah, sama di riset analis itu ada rekomendasinya juga. Rekomendasinya apa sih kalau di riset analis? Nah, ini rekomendasinya adalah buy ya. Di sini jadi ada yang buy itu ya artinya beli. Jadi rekomendasi beli. Jadi kalau kita ngelihat ada riset analis merekomendasikan buy, nah itu kita boleh dipertimbangkan untuk membeli perusahaan itu. Nah, yang di sini adalah Bukalapak.
Nah, Bukalapak ini dari Nomura, jadi ini dari Nomura Sekuritas, dia rekomendasikan untuk buy. Oke, yang pertanyaan mungkin nanti kali ya setelah selesai ya, atau sekarang Pak, gimana biasanya Pak Sekjen? Ini ada yang raise hand. Setelah pemaparan ya Bu. Setelah pemaparan ya. Iya. Oke, yang kedua adalah hold. Hold itu kan artinya pegang atau tahan. Ya, di sini adalah Chandra Asri Petrochemical yang tadi termasuk dalam 10 besar juga. Dia rekomendasinya di sini hold. Hold ini maksudnya apa? Jadi kalau kita sudah punya sahamnya, ya udah kita pegang aja. Nanti kita lihat lagi karena dianggap kan harganya ini kan sekarang 39.300, sedangkan target price-nya 9.100, berarti udah selisihnya nggak besar gitu. Jadi kemungkinan untuk naik kecil, tapi kemungkinan untuk turun juga nggak ada gitu. Jadi ya udah hold aja sambil kita nanti ngelihat lagi. Karena ini biasanya riset analis itu dikeluarkan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ketika apa? Ketika laporan keuangan keluar. Jadi ketika laporan keuangan keluar itu nanti analis itu akan menganalisa, ini laporan keuangannya masih sesuai nggak dengan yang diprediksi oleh para analis itu. Kalau misalnya masih sesuai, biasanya nanti ya udah mereka misalnya belum ada perubahan. Kalau misalnya hold ya tetap hold. Tapi kalau misalnya ada perubahan, misalnya jadi ternyata hasil laporan keuangannya itu lebih bagus dari yang diharapkan, bisa jadi nanti hold ini bisa berubah menjadi buy. Atau kalau misalnya nanti jelek, bisa juga dia jadi sell gitu. Ya, jadi kalau hold kita punya barangnya, udah kita pegang aja sambil menunggu laporan analis berikutnya. Bagaimana, masih bagus atau enggak. Tapi kalau misalnya kita belum punya barang, ya udah kita juga hold, kita jangan beli dulu. Ya, kalau nggak punya barang juga jangan beli dulu karena ya belum ada rekomendasi untuk buy. Jadi kita kalau mau beli kita harus tunggu rekomendasi buy. Kalau enggak ya hold. Nah, yang hati-hati adalah ketika analis memberikan rekomendasi sell. Nah, kalau kita punya barangnya, itu sebaiknya kita mulai berpikir untuk, kalau memang kita nggak mau jual semua, paling nggak tuh kita mengurangi ya. Jadi kita reduce. Jadi kadang-kadang ada yang analis mengasih rekomendasinya tuh reduce. Reduce itu jadi kita kurangi porsi kita. Mungkin tadi kalau misalnya kita 20% uang kita tadi di saham Unilever, setelah kita lihat rekomendasi ini, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk mengurangi misalnya jadi tinggal 15% atau cuma 10%. Atau kalau mau jual semua juga nggak apa-apa. Cari nanti yang riset analis lain yang rekomendasinya buy. Oke, next tadi C, R, ketiga adalah O. O itu adalah objektif. Objektif di sini bukannya objektif, subjektif gitu ya, bukan ya. Jadi objektif ini adalah tujuan. Jadi sama seperti ketika kita naik mobil, kita tuh harus punya tujuan kan. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu mau pesan Grab atau pesan Gokar, itu kan pasti sudah ditanyakan dulu tujuannya mau kemana, nggak manggil terus begitu kita baru ngomong tujuannya kemana. Atau kalau misalnya bukan Gokar atau Grab, kita panggil tukang taksi di jalan pun pasti dia akan nanya tujuannya kemana gitu. Kan nggak mungkin kita kucuk-kucuk terus begitu bilang Pak terserah deh gitu, Bapak mau kemana saya ikut aja gitu kan. Ya kalau sama pasangan nggak apa-apa ngomong gitu kan. Kalau lagi pacaran sama pacar mungkin boleh ngomong gitu, atau suami sama istri. Tapi kalau sama abang Grab kan kita nggak mungkin, abang taksi kan kita nggak mungkin ngomong gitu kan. Jadi kita harus kasih tahu tujuannya. Nah kalau kita berinvestasi tujuannya apa sih? Tujuannya ya cuan kan. Nah cuan ini kita mau dapetnya gimana? Tentu dari selisih harga. Ya, selisih harga ketika kita beli sama target price-nya. Nah, jadi tadi selain rekomendasi beli, itu juga nanti ada price target. Nah, ini yang juga kita harus perhatikan, price targetnya. Ya, price targetnya itu di sini ini adalah Antam risetnya. Kita harus perhatikan juga tanggal risetnya. Nah, karena riset ini biasanya berlaku untuk kalau mereka tulis target price itu adalah target price untuk 12 bulan gitu. Jadi jangan Bapak Ibu berharap ketika Bapak Ibu beli Antam di tanggal ini kan 12 Agustus dia pakai harga penutupan terakhir itu tanggal 11 Agustus.
itu adalah harga antamnya 2.340 ya. Jangan berharap 2.340 terus begitu besoknya harganya langsung naik gitu. Belum tentu, bisa aja ketika Bapak Ibu beli itu nanti harganya turun dulu, bisa. Karena harga ini adalah harga untuk 12 bulan. Ya, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ketika habis baca riset terus begitu disuruh buy, terus target harga 3650, Bapak Ibu beli dong besoknya. Ternyata turun. Loh, ini analis gimana sih? Katanya suruh buy tapi harganya turun. Ya memang karena mereka bukan memprediksi pergerakan harian. Mereka kasih target itu bahwa valuasi harga saham ini nanti di 12 bulan kemudian adalah 3.650. Nah, nanti Bapak Ibu lihat dari 2.340 ke 3.650 ini berapa ya persentasenya. Kalau menurut Bapak Ibu cukup menarik, ya boleh dipertimbangkan untuk membeli. Tapi kalau misalnya cuma sedikit, enggak terlalu dikit, ya udah cari saham yang lain. Oke, nah kayak ini Credit Suisse, ini adalah rekomendasi Bank Jago pada tanggal 26 Juli. Itu dia waktu itu kasih rekomendasinya outperform. Jadi outperform ini mirip dengan buy ya. Nah, itu target price untuk 12 bulan adalah 22.600. Oke, setelah kita melihat target price, kita perlu yang langkah keempat dari Crocs itu adalah C, yang kedua adalah compare. Compare itu adalah kita harus membandingkan. Bandingkan apa? Bandingkan antara riset analis yang satu dengan riset analis yang lain. Jadi jangan Bapak Ibu cuma pakai satu riset analis untuk mengambil keputusan. Karena bisa saja analis itu kan berbeda gitu antara satu yang lain dengan yang lain. Kadang-kadang ada satu analis bilang buy, satu analis bilang sell, satu analis bilang hold. Jadi gimana? Bingung. Ya kalau kayak gitu biasanya saya skip. Saya maunya kalau beli itu kalau bisa semua kebanyakan rekomendasinya lebih banyak buy. Ya, jadi ini saya ambil contoh untuk perusahaan Astra. Ini dari sekuritas CLSA, rekomendasinya adalah buy. Ini keluarin risetnya pada tanggal 10 Agustus, waktu itu harga Astra adalah 4940, target price-nya 12 bulan adalah 6.100. Nah, kalau di sini di CLSA ini dia langsung kasih potensialnya berapa. Potensialnya dari harga 4940 ke 6.100 ini adalah 23%. Ya, jadi kalau yang tadi nggak ada, kita harus ngitung sendiri. Kalau yang ini dia udah langsung hitungin buat kita 23%. Atau kalau misalnya Bapak Ibu belinya mungkin di harga hari ini 5.025, Bapak Ibu baru beli, ya tinggal dihitung aja 5.025 kali 6.100 itu selisihnya berapa. Cukup nggak? Kalau menurut saya, kalau kita berinvestasi di saham bisa dapat 20-30% dalam setahun, itu sudah cukup bagus. Ya, jadi kalau saya juga target, kalau saya investasi nggak muluk-muluk, antara 20-30% itu dalam setahun buat saya sudah cukup bagus. Jadi saya nggak mengharapkan, misalnya kan suka banyak yang kayak hati-hati ya, yang namanya money game itu kan menawarkan keuntungan bisa 10% dalam sebulan, 20% dalam sebulan. Kalau buat saya itu too good to be true ya. Jadi kalau bisnis apa yang bisa menghasilkan sampai segitu tinggi gitu dalam sebulan. Jadi kalau saya 20-30% itu udah cukup bagus. Kalau dikasih lebih ya bersyukur. Tapi kalau misalnya antara segitu pun buat saya sudah cukup memuaskan. Ya tiap orang beda-beda. Nggak kalau saya bilang 20-30 terus Bapak Ibu harus ngikutin. Kalau buat saya segitu udah oke gitu. Mungkin buat orang lain enggak. Mungkin ada orang lain dikasih 15% juga sudah senang. Ya kan seperti sekarang kan bunga deposito cuma 4%, bahkan ada yang cuma 3 lebih. Itu masih dipotong pajak 20%. Kalau bisa dapat 15% aja itu sudah 5 kali lipatnya, ya 5 kali lipat dari deposito juga sebenarnya udah cukup bagus. Nah ini dari CLSA yang pertama, ada lagi dari Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas juga rekomendasi sama, dia tanggal 10 juga ya. Jadi memang waktu tanggal 10 itu ada analis meeting, makanya rame-rame pada keluarin riset.
Nah, kalau dari Mandiri Sekuritas, ini rekomendasinya buy targetnya 6.300. Jadi sedikit lebih tinggi daripada target price-nya si CLSA. CLSA 6.100, Mandiri Sekuritas 6.300. Oke, kita lihat berikutnya UOB Kay Hian. UOB Kay Hian, ini dia keluarin lebih awal, 4 Agustus, ya, tapi masih baru juga ya, 4 Agustus. Nah, di sini dia target price-nya 6.300, mirip ya sama Mansek punya ya. Mansek punya 6.300, UOB juga 6.300. Nah, di sini juga dia hitungin ada upside 27,5%. Nah, di sini ada previous target price. Previous target price itu adalah target price sebelumnya. Sebelumnya dia ngasih target price 6.900, tapi sekarang dia turunkan target price-nya itu jadi 6.300. Jadi bisa rekomendasinya tetap buy, tapi target price-nya diturunkan karena menurut analis UOB Kay Hian ini performance-nya, jadi laporan keuangannya si Astra ini tidak sebagus yang dia harapkan, sehingga harganya mungkin sudah tidak pantas lagi dikasih harga 6.900, harus diturunkan 6.300 seperti itu. Jadi kalau misalnya ada previous target price-nya, Bapak Ibu juga bisa lihat, kadang ada yang mencantumkan, kadang enggak. Nah, ini ada yang bisa kalau misalnya tadi, misalnya si Astra ini ternyata kinerjanya lebih bagus dari yang diharapkan, bisa aja target price-nya juga dinaikkan. Seperti itu. Atau misal kalau jelek, bisa juga dari buy bisa jadi hold. Atau bahkan dari buy bisa jadi sell kalau memang harga kinerjanya memburuk. Jadi makanya harus diperhatikan. Jadi setiap 3 bulan sekali itu Bapak Ibu harus pantau gitu. Jadi kita enak, kita pantaunya cukup 3 bulan sekali karena biasanya mereka keluarin laporan keuangan, analis baru nulis gitu. Atau misalnya ada corporate action. Kalau ada corporate action biasanya analis misalnya di antara laporan keuangan ada corporate action. Nah, itu biasanya misal mau right issue atau dia terbitin obligasi atau dia akuisisi perusahaan lain. Nah, itu bisa analis nulis untuk review lagi target price-nya apakah masih bisa sama atau harus dirubah seperti itu. Nah, ada lagi dari Cipta Dana. Ini dikeluarkannya tanggal 30 Juli, risetnya target price-nya 6.600. Jadi sedikit lebih tinggi lagi ya. Ini 6.300, ini 6.600. Ini masih dari waktu tanggal 30 Juli itu last price-nya adalah 4.650 ketika dia mengeluarkan laporan riset ini, target price dengan harganya itu masih ada upside, jadi masih ada potensi kenaikan 41,9%. Nah, ada lagi ini dari LHB Sekuritas, itu target price-nya 6.900 ya, lebih tinggi lagi. Nah, 6.600, ini 6.900. Selisihnya plus 42%. Ini juga tulisnya 10 Agustus. Oke, ada lagi dari Dana Reksa. Ini target price-nya lebih tinggi lagi 7.500 ya. Jadi tadi antara 6.100, 6.300, 6.600, 6.900, 7.500. Nah, kita mau ambil yang mana? Nah, itu nanti ya tergantung Bapak Ibu. Misalnya kalau merasa tadi 6.100 sudah cukup, ya udah 6.100 atau reduce pelan-pelan di 6.100 jual dulu sedikit. Nanti di 6.300 jual lagi, 6.600 jual lagi, bisa pakai seperti itu. Atau bisa juga Bapak Ibu misalnya dari harga terendah sama harga tertinggi dijumlah terus dibagi 2, diambil rata-ratanya, bisa begitu. Itu nanti tergantung kenyamanan Bapak Ibu masing-masing ya, mau ambil target price-nya kalau udah kayak gini gimana. Ya itu tadi saran saya sih kalau nggak di-reduce sedikit demi sedikit ya mungkin diambil harga rata-ratanya. Sebenarnya dulu saya suka dapat ya dari Kiwum Sekuritas. Nah, kalau dari Kiwum Sekuritas ini dia tuh bagus sekali, dia ambil dari Bloomberg ya. Jadi kalau kita sebagai retail, kita kalau langganan Bloomberg itu harganya 1.500 US dollar per bulan. Jadi kebanyakan yang langganan Bloomberg itu ya sekuritas, institusi. Jarang sekali retail yang langganan, karena untuk langganan sebulan aja itu 1.500 US gitu. Jadi dulu waktu ada Kiwum itu saya senang banget karena dia akan ngambil kayak ini Astra ya, ini saya terakhir dapat itu 5 Mei.
dia kasih adalah angka konsensus. Jadi kalau dari Bloomberg itu mereka yang ngitungin. Dari berbagai analis itu target price-nya berapa, mereka yang hitungin berdasarkan bobot, itu diambil rata-ratanya. Di sini adalah 6.800. Nah, kalau bisa dapat angka ini lebih enak lagi gitu. Ya udah, jadi berarti kita nanti jualnya di harga 6.800. Tapi ya itu, karena sekarang saya udah nggak dapat dari Kiwum lagi, ya udah ngitung sendiri aja pakai cara seperti itu. Kalau nggak di-reduce ya diambil rata-rata. Nah, yang kalau dari Bloomberg ini modelnya seperti ini aslinya. Kalau kita punya Bloomberg, jadi ini saya ada contohnya, tapi ini riset lama ya. Jadi ini tanggal 10 Februari tahun 2020, udah lama sekali. Ini waktu itu adalah riset BTPS 12 bulan, target price adalah 3.712. Tapi ini udah nggak bisa dipakai ya. Ini cuma sebagai contoh untuk teman-teman bahwa beginilah kalau misalnya kita ngambil dari Bloomberg. Jadi mereka ngumpulin tuh kayak tadi Cipta Dana, Korea Investment, LHB, Credit Suisse, Mandiri Sekuritas, terus masing-masing rekomendasinya apa? Ada hold, buy, neutral tuh mirip-mirip hold, outperform tuh mirip-mirip buy. Nah, terus ada target price masing-masing. Nah, itu jadi dihitungin sama si Bloomberg dapat 3712,27 seperti itu. Ya. Nah, yang tadi Crocs itu S-nya adalah save the reason. Jadi kita nggak usah mikir-mikir pusing, ngitung sendiri valuasinya, karena analis itu mereka itu kan sudah belajar, jadi mereka sudah punya ilmunya. Kita tinggal memanfaatkan mereka punya kepandaian, mereka punya hitung-hitungan. Nah, kitanya cukup santai-santai aja tadi, seperti 3 bulan sekali kita melihat hasil apakah ada perubahan dari rekomendasi mereka. Kalau masih buy, terus begitu target price-nya juga masih bagus atau bahkan dinaikkan, ya udah kita masih bisa hold terus sahamnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan, ya berarti kita harus ambil keputusan sesuai dengan rekomendasi yang terakhir. Oke, mungkin Bapak Ibu bertanya, benar nggak sih riset analis itu emang benar ya bisa sampai targetnya? Berdasarkan hasil pengamatan saya, ya selama mereka tidak merubah gitu ya, karena kan kayak kemarin COVID, kondisi ekonomi berubah, jadi banyak makanya analis yang mendowngrade, jadi menurunkan target price-nya karena performance-nya, kinerjanya perusahaan-perusahaan itu tertimpa pandemi, kena pandemi ini ya menurun kan, makanya valuasinya juga menurun gitu. Jadi tapi selama mereka masih belum suruh jual, ya kita sebenarnya bisa hold, cuma mungkin target price-nya biasanya diturunkan. Nah, ini adalah riset ITNG waktu tanggal 3 Mei 2021. Waktu itu harganya adalah 11.875. Ya, tanggal 3 Mei harga 11.875, dibilang target price-nya adalah 15.690. Potensial keuntungannya adalah 32%. Ya, kita lihat dari chart ini 3 Mei untuk sampai ke 15.690 ini itu tercapainya 22 Juli. Ya, jadi risetnya Mei, 22 Juli tercapai harga 15.690 itu. Jadi kalau kita lihat di sini waktu itu harganya 16, tertingginya bahkan sempat ke 16.475. Ya. Jadi dari 3 Mei ke 22 Juli hampir 3 bulan lah ya, tidak perlu 12 bulan, 3 bulan itu sudah tercapai. Good enough ya, 3 bulan kita bisa dapat 32%. Oke, contoh lainnya, Tower. Itu Panin Sekuritas mengeluarkan riset pada tanggal 5 Mei. Harga penutupan waktu itu adalah 1.115. Targetnya 1.400. Target harga sebelumnya 1.300. Nah, memang waktu itu kan karena pandemi memang tower-toweran ini cukup diuntungkan ya sektornya, sehingga keuntungan mereka cukup bagus, makanya target harganya malah dinaikkan, sebelumnya 1.300 jadi 1.400. Upside-nya 25,5%. Nah, kita lihat nih 5 Mei, tercapainya kapan? Tercapainya adalah tanggal 26 Juli.
Ya, 5 Mei ke 26 Juli sama hampir 3 bulan juga. Ya, kita lihat dia tercapai waktu itu targetnya 1.400. Nah, ini waktu tanggal 26 Juli bahkan sempat mencapai 1.600. Ya, tapi setelah itu kita lihat kalau kita nggak jual harganya turun-turun terus gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman punya terus begitu ya kalau saya sarankan sih kalau misalnya target price tercapai ya boleh di reduce dulu posisinya. Jadi kalau enggak ya bisa takutnya setelah itu turun lagi gitu. Nah, ini Indosat. Waktu itu dikeluarkan riset tanggal 10 Februari, harga waktu itu adalah 5.800, target price-nya 7.000. Jadi ada potensi keuntungan 21%. Tercapainya kapan? Tercapainya adalah tanggal 18 Maret. Jadi ini 10 Februari ke 18 Maret, cuma 1 bulan lebih naik 21%. Lumayan banget ya, 1 bulan lebih 21%. Tapi ya kadang nggak bisa secepat itu. Kayak ini kan tadi 3 bulan. Bisa juga ada yang mungkin 8 bulan, 9 bulan baru tercapai. Jadi kadang-kadang kayak gitu, ya kalau kita beruntung kita bisa dapat lebih cepat, tapi kalau enggak ya yang penting kalau belum 12 bulan biasanya ya kita tunggu aja gitu. Nah, ini ada dari CIMB. CIMB waktu itu mengeluarkan riset tentang Unilever pada tanggal 30 April. Waktu itu harganya adalah 6.000. Nah, target price-nya mereka adalah 5.500. Mereka bilang reduce. Awalnya tadi disuruh hold. Ya, tadinya disuruh tahan, tapi ya itu tadi performanya Unilever memburuk sehingga ya udah katanya reduce aja. Reduce ke targetnya itu ke harga 5.500. Ada perbedaan harga sekitar sekitar 8%. Jadi kalau kita ngikutin, kita reduce, kita bisa menyelamatkan modal kita, keuntungan kita 8%. Nah, kita lihat ini rekomendasi 30 April, tercapainya adalah pada tanggal 7 Mei. Jadi cepat sekali ya, dari 30 April, memang ini kan cuma 8%, memang tidak banyak. Jadi dalam waktu seminggu saja itu sudah tercapai target price-nya. Jadi turun dari 6.000 ke 5.500. Bahkan setelah itu dia sempat naik, tapi habis itu dia turun lagi. Ya. Ini ada lagi yang HMSP dari Bahana, waktu itu dia suruh sell, harga waktu itu 1.200, target price-nya 1.100. Ini juga sekitar 10%-an ya. Waktu riset dikeluarkan adalah tanggal 24 Maret. Tercapainya 21 Juni. Harga 1.100 itu. Ya, ini low-nya 1.090. Sama, ini begitu tercapai dia sempat naik lagi, tapi setelah itu turun lagi. Ya, jadi dari Maret ke Juni itu sekitar 3 bulanan tercapai target penurunan. Jadi kalau misalnya tadi kita dengerin, kita baca terus kita ikutin analisanya, dia suruh sell, kita sell, ya menyelamatkan uang kita mungkin sekitar 10%. Oke. Jadi ini semua contoh riset dalam presentasi ini disajikan sebagai informasi ya, jadi bukan diartikan sebagai tawaran atau ajakan untuk menjual atau membeli. Jadi kami tidak bertanggung jawab dalam hal apapun atas setiap konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian langsung, tidak langsung, atau konsekuensial kehilangan keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan informasi yang terdapat dalam semua contoh riset ini. Jadi ini cuma untuk contoh untuk pembelajaran teman-teman. Oke, sebentar kita akan ada Q&A. Ini tadi ada yang nanyain, kalau mau kontak saya di itu aja, di Telegram aja. Jadi saya punya, mungkin teman-teman mau nanya, bertanya, itu saya bisa dapat contoh-contoh riset segitu banyak di mana? Nah, ini demi mendukung pembaca buku saya membuat satu grup Telegram yang namanya I Am The Star. Di situ tiap hari saya posting berbagai riset dari berbagai sekuritas yang bisa saya dapatkan. Dan ini beberapa sosmed saya, kalau misalnya teman-teman mau ikut, nanti kalau yang mau kontak saya, mau PM saya, bisa nanti di Telegram ini kan saya sebagai adminnya, jadi bisa kontak saya di situ. Oke, sekian presentasi saya. Saya stop sharing dulu ya. Oke, Pak Tejen. Ya Bu, ya terima kasih banyak ya Bu Visela atas pemaparannya ya. Cukup mudah ya Bapak Ibu sekalian ya.
tinggal Ya. kita mengikuti rekomendasi dari para analis. Cuman Bu, yang Mm-mm. susah begini Bu, dari pengetahuan kita oke, tapi kadang kena sentimen pasar kita jadi ragu Bu. Nah itu, Nah, ini jadi gimana ya Bu? memang sih makanya kalau di kelas saya kan kita ada yang namanya psikologi ya, ada pelajaran tentang psikologi. Memang kadang-kadang yang seperti sudah diungkapkan oleh banyak orang juga ya. Jadi teknik yang mau analisa seperti apapun ya, analisa kita sudah bagus gitu, tapi kalau misalnya psikologi kita nggak bagus, itu analisa kita percuma gitu. Jadi ketika harganya naik, aduh harga udah ketinggian, takut mau beli. Ketika harga turun, takut tambah turun, nggak berani beli. Jadi akhirnya nggak beli-beli gitu. Sama ketika mau jual juga, mau jual, masih naik loh harganya, ntar dia naik lagi gimana kalau saya jual? Gitu. Kadang-kadang makanya psikologi itu tetap harus di-manage sih. Money management juga menentukan. Jadi kalau misalnya kita gara-gara beli satu saham terus kita jadi nggak bisa tidur, itu berarti kita naruh duit di situ kebanyakan. Begitu Bu ya. Jadi kalau misalnya kita naruh duitnya sesuai kemampuan kita dan dengan uang dingin ya, bukan pakai margin ya. Jadi kemarin tuh dengar katanya banyak berseliweran yang katanya beli Bukalapak pakai margin, terus udah gitu harganya turun. ALB kebingungan gitu kan. Jadi investasi ini benar-benar kita pakai uang dingin. Jadi uang yang kalau misalnya dalam setahun, misalnya kayak kemarin kan krisis itu kan sempat sahamnya turun ARB berapa hari berturut-turut gitu kan. Nah itu kalau misalnya uangnya mau kita pakai segera kan pasti kita panik gitu loh. Tapi kalau misalnya uangnya kita nggak pakai, kita ada memang itu uang dingin yang kita bisa untuk kita tunggu 1 tahun, 2 tahun, kita pasti lebih tenang. Gitu. Jadi yang paling pas itu jangan pakai duit utangan. Jadi kalau nggak pakai duit utangan pasti emosi kita lebih stabil. Kalau nggak pasti lebih panik, bingung nih gimana nih gitu. Ya Bu. Ini saya bacakan pertanyaan dari peserta Bu ya. Oke. Dari Pak Hermawan ya. Tolong tanya, apakah ada tips untuk melakukan analisis fundamental terhadap sektor-sektor yang berada di luar kompetensi kita atau untuk sektor-sektor baru seperti teknologi yang konon katanya metode valuasi dan analisa fundamentalnya berbeda dengan perusahaan-perusahaan old economy. Silakan Bu. Nah, kalau Bapak Hermawan mau di YouTube saya, itu waktu itu saya ada undang orang dari BRI Ventures. Ya, jadi BRI itu punya divisi yang namanya BRI Ventures. Jadi mereka banyak melakukan investasi di visi-visi ya. Jadi di startup. Nah, di situ mereka memberikan penjelasan bagaimana cara menilai startup. Itu mungkin sekitar 1 jaman, itu bagus sekali. Jadi waktu itu saya juga kan belajarnya kan kita kan kalau dulu kan old economy ya, jadi kita nggak tahu tentang new economy. Nah, saya juga pengen belajar waktu itu. Makanya saya undang orang dari BRI Ventures untuk memberikan penjelasan bagaimana mereka BRI Ventures itu melakukan investasi di satu perusahaan startup. Jadi kalau mau bisa nonton, karena kalau harus menjelaskan itu kan panjang, jadi kita lebih enak kalau misalnya nonton videonya itu 1 jam. Itu ketik apa Bu? Clue-nya Bu? Keyword-nya apa? Keyword-nya? Masuk ke YouTube saya aja Pak. YouTube saya itu kan tadi saya udah share nanti di situ. Karena saya bukan orang yang banyak gitu. Saya bukan orang yang tiap hari posting YouTube. Jadi saya tiap bulan ngadain acara yang namanya Solve, itu gratis. Nah, itu saya posting gitu. Jadi YouTube saya isinya nggak banyak. Cuma acara-acara Solve aja yang cuma sebulan sekali. Saya baru mulai ngadain itu bulan November, jadi belum banyak videonya. Jadi kalau mau dicari itu gampang. Saya di situ ada kasih keterangan bahwa itu adalah BRI Ventures. Ya Bu. Yang kedua Bu ya, dari Pak Dewono. Apakah harga saham Bank Jago akan naik jika go to IPO? Berapa persen kira-kira upside-nya? Terima kasih Bu Visela. Nah, kalau upside ya itu saya juga nggak bisa ini ya Pak ya. Jadi kalau berdasarkan riset analis itu kan tadi ada yang dari Nomura 22.600, kemudian itu saya sempat baca Credit Suisse kalau nggak salah 20 ribuan. Jadi target dari analis untuk Bank Jago itu sekarang di sekitar 20-an. Gitu. Jadi kira-kira upside-nya segitu ya. Jadi mereka itu sudah memperhitungkan go to IPO di sana, sudah memasukkan upside-nya itu. Ya Bu, ada pertanyaan Bu. Ini kan kita tahu bahwa mungkin 2 tahun ke depan mungkin BCA digital akan IPO Bu ya. Betul. Kita tahu bahwa BCA punya pengalaman yang begitu cukup lama ya, dan bank nomor 1.
Dan selama ini kita tahu bahwa sebenarnya transaksi di BCA yang sekarang ini yang konvensional itu hampir 80% itu lewat fasilitas digital. Betul. Ya, nah, kalau apakah pamor dari Bank Jago bisa, kan ada saingan baru ini. Gini ya Pak, ya itu kan tadi seperti yang sudah dikatakan bahwa Bank Jago itu kan mereka kan ekosistemnya dengan Goto ya. Ya gitu. Jadi mereka juga menyasarnya itu lebih, kalau tadi kan BCA kan lebih di perkotaan kan. Nah kalau ini mungkin mereka bisa lebih sampai ke daerah-daerah, makanya kayak BRI gitu. Terus begitu kalau BCA kan biasanya dulu mereka kan menyasarnya kan orang-orang yang maksudnya lebih ya bankable lah kita bilangnya ya. Nah kalau Bank Jago ini mereka lebih menyasar yaitu yang orang-orang yang nggak bankable gitu. Jadi yang biasanya memang sebelumnya nggak punya rekening bank. Oh begitu ya. Jadi kayak misalnya kayak pekerja harian itu kan biasanya kalau mereka mau buka rekening bank atau mau ini kan nggak terlalu diterima kan. Tapi kalau yang untuk Goto ini memang segmen pasarnya mereka lebih ke menengah ke bawah sih. Yang dimaksud di sini BCA digital Bu ya, bukan? Iya, BCA digital ya. Tapi kan gitu. BCA kan selama ini kan lebih kita tahu kan mainnya kan lebih ke boleh dibilang menengah ke atas kan segmennya kan. Kalau ya ini kan di mereka yang itulah mungkin abang Gojeknya, sopir Gojeknya, terus begitu yang orang warung-warung kayak gitu-gitulah. Iya ya Bu. Mungkin segmen pasarnya berbeda. Oh ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Dewono. Bagaimana menilai harga saham IPO? Apakah valuasinya murah atau mahal? Nah, itu biasanya kan kalau saham IPO mereka diharuskan kasih prospektus kan. Di prospektus itu mereka harus kasih performance-nya mereka, kinerja keuangan mereka 5 tahun ke belakang gitu. Dari situ ya kita bisa lihat. Walaupun memang saya nggak terlalu seneng sih beli saham IPO karena ya kalau satu perusahaan mau IPO tuh biasanya pasti didandanin dulu lah, dipercantik dulu gitu. Nah, kita baru bisa lihat kinerjanya itu paling nggak mungkin setelah mereka 1 atau 2 tahun benar-benar di bursa, karena kita baru bisa melihat kinerja mereka yang sebenarnya gitu. Nah, kalau kita tetap mau lihat, biasanya sih dari perusahaan sekuritasnya itu mereka akan ada kasih riset juga untuk perusahaan-perusahaan yang mau IPO itu biasanya akan ada risetnya. Kita bisa lihat di situ sih. Gitu. Iya. Jadi memang agak sulit kalau untuk perusahaan yang baru mau IPO itu kita valuasi karena ya itu tadi biasanya dipercantik sih. Iya ya Bu. Seperti Bank Jago Bu ya. Kalau kita lihat dari income statement kan masih rugi tuh Bu. Betul. Ya, dari price book value yang valuasi yang konvensional, price book value PE itu kan sudah boleh dibilang sudah terlalu mahal sekali. Nah, tetapi ini baru-baru ini ada metode valuasi namanya residual income. Itu gimana Bu pandangan Ibu? Residual income. Jadi gini ya, kalau bedanya digital banking itu kan mereka kan memang yang tadi saya bilang kalau digital banking itu kan mereka nggak punya cabang. Nggak punya cabang otomatis mereka aset kecil. Lain dengan bank-bank konvensional yang punya cabang di mana-mana itu kan berarti asetnya besar kan. Ya. Makanya kalau bank digital udah pasti PBV-nya besar karena mereka asetnya kecil gitu. Makanya ya menurut yang ini sih nggak bisa kita valuasi bank digital itu dengan PBV yang sekarang gitu. Jadi memang valuasinya biasanya kita bandingkan dengan regional. Di regional itu valuasinya seperti apa? Jadi compare ke regional gitu. Ke regional itu juga tetap pakai. Karena kan itu yang mereka yang sudah duluan kan. Jadi yang bisa kita lakukan seperti itu. Karena kalau dibandingkan dengan yang bank konvensional pasti nggak masuk gitu. Karena yang tadi seperti saya bilang mereka nggak punya aset, PBV udah pasti puluhan gitu. Karena asetnya memang kecil. Iya. Jadi dibandingin regional dengan valuasi PI sama PBV bisa Bu? Ya, bisa. Jadi dilihat aja misalnya mereka PBV-nya berapa, dihargai PI-nya berapa, atau mungkin dari jumlah customer ya, jumlah pelanggan. Terus begitu setiap pelanggan itu memberikan pendapatan berapa kepada bank itu. Iya. Jadi memang untuk new economy ini cara-cara valuasinya berbeda gitu. Iya Bu. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Hermawan Bu ya. Kadangkala analis dalam memberikan rating sell atau reduce sering malu, tanda kutip, dengan berbagai alasan atau takut kena tegur corporate secretary perusahaan bersangkutan.
ada tips untuk mengidentifikasikan adanya perubahan rekomendasi dalam report analisis dalam kasus tersebut? Biasanya kalau sudah mulai downgrade gitu ya, dari tadinya buy ke hold, nah itu kita sudah mulai harus hati-hati sih. Begitu Ya. Ya, kalau dari buy ke hold biasanya mereka juga nggak langsung sell. Cuma ada juga kayak tadi analis yang berani juga ada kan, mereka bilang sell gitu. Jadi ya gitu, ada yang berani, ada yang enggak. Kalau nggak berani itu biasanya mereka kalau udah downgrade dari buy ke hold, itu kita udah mulai hati-hati, kira-kira target price-nya berapa nih. Kalau misalnya udah deket-deket sama harga sekarang, ya nggak ada salahnya sih kita mulai ngurangin posisi. Iya, ya, Bu. Bagaimana menilai harga pelaksanaan saham right issue? Apakah masih layak untuk dibeli atau tidak? Umumnya harga pelaksanaan yang ditawarkan lebih rendah dari harga pasar. Bisa diberikan gambaran mengenai rencana isu BBRI. Harga sekarang Rp3.870 per lembar. Harga right issue-nya 3.300 sampai 3.400. Nah, itu kalau right issue sih biasa, kalau harga itu agak sulit karena harga kan sudah ditentukan oleh perusahaan. Paling kalau kita lihat biasanya sih kalau saya melihat right issue itu digunakan untuk apa? Kalau BRI ini kan dia sebenarnya untuk masukin pegadaian ke dalam BRI kan. Jadi harusnya sih ini untuk prospek ke BRI-nya ke depannya akan lebih bagus gitu. Nah, kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang right issue terus untuk bayar utang, gali lubang tutup lubang, itu yang agak saya kurang terlalu senang. Tapi kalau misalnya right issue-nya dia untuk ekspansi terus begitu rencana penggunaan right issue-nya ekspansinya jelas, kayak BRI itu kan jelas kan dia untuk pegadaian itu bisnisnya bagus gitu. Tapi kalau misalnya ya kita tahu lah ada satu grup yang suka right issue tapi nggak jelas gitu kan, kayak mau buat gali lubang tutup lubang. Nah itu dihindari aja kalau yang kayak gitu. Jadi kalau kalau harga sih susah untuk di ini karena memang sudah ditentukan oleh perusahaannya. Biasanya juga analis ada cover sih kalau right issue itu, nanti kita lihat aja, kita baca apakah harganya cukup masuk atau enggak. Iya, ya. Dari Pak Budi, Bu, ya. Cara dapat analisa dari berbeda-beda sekuritas bagaimana? Apabila itu kan tadi saya sudah jelaskan, bisa gabung di grup Telegram saya yang I'm the Star itu, biasa saya ada posting dari berbagai sekuritas. Ya, Bu. Riset analis perlu dipantau tiap berapa lama di Visela? Biasanya 3 bulan sekali. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan laporan keuangan terbaru, nah itu biasanya analis, makanya tadi kita lihat ya, Asta itu rata-rata tanggal 10 walaupun ada yang lebih awal. Nah itu biasanya perusahaan mengadakan analis meeting atau memberikan press release. Nah dari situ analis tuh bisa nanya-nanya gitu sama perusahaan, ini naik kenapa, turun kenapa, misal seperti itu, atau performance-nya kenapa nggak sebagus yang dikatakan manajemen. Misalnya manajemen dulu memberikan guidance, oh kenaikan tahun ini bisa 20%, ternyata cuma 15%. Nah itu kenapa bisa miss begitu. Nah di situ biasanya analis. Makanya kenapa saya banyak memanfaatkan riset analis, karena kalau kita sebagai retail, kan dulu saya juga pernah jadi investor relation kan. Nah saya dulu juga berhubungan dengan analis, dengan investor. Nah, kalau misalnya kita harus melayani investor retail satu persatu, itu waktu kita habis gitu. Jadi mau nggak mau pasti kita akan fokus ke investor besar, ke analis. Nah, dari analis itu kan nanti dia bisa menyampaikan ke retail kan lewat riset analisnya gitu. Jadi dan memang sebenarnya juga nggak terlalu banyak retail yang langsung nanya sih. Ada lah 1-2. Biasanya sih saya usahakan saya jawab karena memang nggak terlalu banyak. Tapi ya itu biasanya kita akan utamakan dulu yang kayak investor, analis, baru ke retail. Jadi analis itu lebih punya akses ke perusahaan untuk bertanya-tanya. Nah kita kalau retail kita dapatnya gimana ya? Kita baca risetnya mereka karena mereka sudah dapat info dari perusahaan langsung. Ya, Bu Visela. Ini pertanyaan dari Bapak David, Bu, ya. Bagaimana prospek saham sektor konsumer dalam 6 bulan ke depan, Bu? Sektor consumer ya gini ya, karena kita tahu ya selama pandemi ini kan banyak orang kena PHK atau kalau enggak ya pengurangan gaji gitu kan. Jadi kayak mau tutup ya kayak itu juga dulu saya juga pernah waktu PPKM yang sebelumnya juga pernah kena potong gaji ya. Maklum lah karena perusahaan kan nggak ada uang masuk kan, sedangkan mereka tetap harus bayar kayak gitu.
Jadi ada yang pengurangan gaji, ada yang pengurangan karyawan. Nah, itu udah pasti akan mengurangi daya beli. Jadi kalau daya beli berkurang, jadi tadi yang saya bilang seperti Unilever. Kalau dulu mungkin orang kalau mandi, memang kan orang bilang kan kita tetap harus mandi tiap hari, mau lagi krisis atau enggak, kita tetap harus mandi, kita tetap harus sikat gigi, tetap beli sabun, tetap beli odol. Ya cuma itu, kalau dulu mungkin kita belinya merek Pepsodent, kita beli sabun cuci merek Rinso. Sekarang orang pindah ke yang lebih murah kan, beli Soklin atau beli yang mereknya lebih murah gitu. Jadi ya otomatis dengan berkurangnya daya beli itu orang kan menahan untuk membeli kan, karena kita masih belum tahu nih pandemi mau sampai kapan, karena kan kemarin itu juga kita udah waktu kuartal kedua kita udah happy kan, kita udah pikir wah ini udah nyaman nih, kayaknya ekonomi sudah mulai bisa bangkit kembali, ternyata datang varian Delta, kena hajar lagi gitu. Jadi orang akan lebih hati-hati untuk menggunakan uangnya. Nah, di saat orang lebih hati-hati menggunakan uang ini ya, tentu sektor consumer akan sulit untuk bangkit gitu ya. Mungkin harus tunggu dulu sampai benar-benar ini pandemi ini berlalu ya, atau paling nggak bisa diminimalisir seperti waktu kuartal kedua kemarin kan sebenarnya sudah lumayan tuh. Nah kalau misal bisa kondisinya seperti itu, kita bisa hidup berdamai dengan COVID gitu ya, mungkin lewat vaksin yang dipercepat. Nah itu barulah orang punya uang, orang punya daya beli, itu mungkin sektor consumer baru bisa bangkit. Ya Bu Vishela, ada pertanyaan Bu. Kira-kira sektor apa Bu yang diuntungkan sampai akhir tahun ini Bu? Untuk saat ini masih sektor teknologi sih. Jadi kayak telekomunikasi juga tadi tower-toweran kan itu masih bagus karena kan orang Telkom kan mereka harus nyewa tower kan. Nah itu tower, pemakaian tower, terus begitu yang telekomunikasi sendiri seharusnya masih bagus sih. Terus ya itulah saham-saham yang berhubungan dengan teknologi karena yang penyedia data kayak misalnya perangkat komputer kayak seperti MTDL itu kan juga mereka menyediakan perangkat komputer yang kayak gitu-gitulah, itu yang pokoknya kita tahu lah yang kita pakai lebih banyak pakai selama ini apa gitu. Iya Bu. Kalau ini Bu komoditas Bu, apakah komoditas ini sebenarnya kan kalau kita lihat harga komoditas kan naik banyak ya Pak ya, kayak misal harga coal, harga kelapa sawit itu kan naiknya tinggi. Tapi harga sahamnya ini kan nggak naik setinggi komoditasnya kan, harusnya kayak tahun 2008 itu waktu ketika harga komoditas naik kan harga saham-saham komo tuh rally kan. Ini ada hubungannya dengan ESG sih. Jadi sekarang ini fund-fund dari luar itu mereka lebih concern kepada ESG. Jadi yang saham-saham kayak coal itu kan nggak bagus untuk lingkungan. Terus begitu kelapa sawit kan kita diiniin melulu nih sama Eropa. Sebenarnya itu Eropa ya kepentingan mereka sih, sebenarnya kepentingan politik lah kan, mereka punya bunga matahari, punya ini, mereka juga nggak kepengen produk mereka terganggu gitu penjualannya, makanya mereka kan berusaha kayak kelapa sawit itu kayak dijelek-jelekin gitu kan. Nah yang kayak gitu sih sebenarnya karena kita kan mengharapkan fund dari luar gitu kan, kalau dari fund dari luar tuh mereka concern ke ESG, makanya sulit untuk saham-saham, bukannya nggak bisa naik, cuma kalau untuk mengharapkan fund dari luar masuk itu agak sulit. Jadi kebanyakan mungkin yang beli itu ya retail. Nah kalau retail seperti kita ini kan susah untuk ngangkat harga ya. Jadi makanya walaupun komoditasnya di luar naik tinggi, tapi harga sahamnya nggak bisa naik segitu tinggi. Naik sih naik gitu, cuma naiknya nggak sebanding gitu dengan kenaikan harga komoditinya. Masih bagus sih kita kalau mau bisa cari yang dividen player ya, seperti kayak ITMG itu kan bagi dividennya lumayan. Terus PTBA juga bagi dividennya kan lumayan. Cari aja yang dividen player. Paling nggak kalau kita harga sahamnya nggak naik tinggi, kita masih bisa dapat keuntungan dari dividennya itu. Kalau misalnya dividen itu misalnya kita tahu bunga bank kan cuma 3%. Kalau dia bisa ngasih dividen yield bisa sampai 7%, 8%, 10%, itu udah good enough sih. Tapi biasanya Bu kalau bagi dividen setelah X turunnya sebesar nah itu dividen. jangan kita beli saham itu pas mau dividen. Jadi kita memang invest di saham itu karena kita tahu dia tiap tahun bagi dividennya besar Pak. Jadi salahnya konsepnya orang itu beli saham yang membagikan dividen besar ketika dia mau dividen ya. Ya pasti kalau harga ex dividen itu pasti akan menyesuaikan. Tapi kalau misalnya kita tahu kan kalau perusahaan tuh bagi dividen kan bulan April, Mei, Juni. Ya kita miliki sahamnya kalau misalnya sudah dari Januari itu kan berarti harusnya harganya
sudah harga di bawah gitu loh. Kita sudah hitung. Ini perusahaan tahun lalu bagi dividen berapa, dividen tahun ini ya mungkin kurang lebih sama, atau kalau misal laporan keuangannya lebih bagus ya naik sedikit gitu ya. Kita bisa hitung kira-kira bisa dapat dividen berapa. Nah, harga sekarang berapa, cukup bagus nggak gitu. Jangan pas mau dekat-dekat dividen baru beli, ya salah. Kalau kayak gitu pasti kena penurunan. Kalau nunggu RUPS terlambat ya? Iya, terlambat. Jadi kalau memang kita mau invest di satu saham kan kita ya dari awal tahun itu kita sudah planning untuk invest di mana. Karena biasanya fund-fund juga gitu kan, kalau kita dengar yang namanya January Rally itu kan biasanya ya itu fund-fund itu kan mereka rebalancing portfolionya. Saham apa yang mereka pikir tahun ini akan bagus, saham apa yang perlu dikurangi. Jadi rebalancing portfolio gitu. Nah, kita juga sebagai retail kalau bisa seperti itu. Jadi di awal tahun tuh kita sudah mulai rebalancing, kita mau beli saham apa, kita mau jual saham apa. Iya, iya. Tadi dijelaskan Sheila bahwa itu kan sepertinya kan tergantung dengan riset-riset ya. Iya. Kalau kita nggak mau tergantung, maksudnya kita punya modal lah, minim lah, supaya kita nggak salah milih perusahaan tuh, apakah ada tip-tipsnya? Ya harus belajar fundamental, Pak. Harus belajar fundamental. Ya, harus belajar fundamental. Jadi kalau belajar fundamental kan kita harus belajar mulai dari makroekonomi, terus kita milih sektornya, terus baru kita masuk ke membaca laporan keuangan, melihat rasio-rasio seperti itu. Gitu Bu ya. Nggak ada jalan pintas Pak, dan itu ya perlu latihan gitu. Kita udah belajar juga, kita perlu latihan untuk melihat kondisi ekonomi seperti apa. Jam terbang lah Pak. Tapi tentu harus belajar dulu. Kalau makanya kenapa saya menggunakan riset analis, saya menganjurkan ini, jadi untuk pemula yang mungkin nggak punya waktu untuk belajar, ini jalan pintasnya lah untuk lebih mudah. Tapi kalau tentu saja kalau misalnya mau belajar nanti fundamental, terus begitu belajar teknikal juga untuk mencari titik masuknya yang lebih bagus, itu kan lebih bagus lagi. Iya, iya Bu. Iya. Bu, kan kadang kan ada satu usaha kan di cover berapa analis Bu ya. Itu kira-kira ada nggak patokannya Bu, minimal berapa analis supaya bisa dikatakan cukup meyakinkan gitu Bu? Apakah nggak ada angkanya Bu? Apakah nggak ada sih, cuma semakin banyak itu berarti semakin gini ya Pak, karena riset analis itu mereka kan dibaca juga oleh investor asing dan institusi. Biasanya institusi investor asing mereka kan nggak tahu kan keadaan Indonesia seperti apa, terutama investor asing ya. Nah mereka taunya dari mana itu perusahaan bagus apa enggak, mereka nggak kenal. Nah mereka lihatnya dari riset analis. Tentu saja semakin banyak di cover oleh perusahaan berbagai analis itu berarti semakin banyak yang baca. Semakin banyak yang baca berarti ada kemungkinan semakin banyak uang yang masuk ke saham itu. Oh begitu Bu ya. Nah, tapi kalau satu saham nggak pernah di cover sama satu analis pun itu biasanya agak susah geraknya. Iya iya iya. Kemudian ini Bu, perbandingan antara jumlah yang buy sama sell apa enggak? Ada enggak Bu rasionya? Jumlah kenapa? Jumlah analis yang rekomendasi buy dengan jumlah analis yang rekomendasi sell. Apakah ada rasionya yang bagus itu harus? Nggak ada sih, itu biasanya pokoknya kalau saya lihat kecenderungannya mana lebih banyak aja sih. Oh gitu aja ya. Iya Bu. Ada rasio. Ya, ini ada pertanyaan Bu ya dari WA saya. Bagaimana kita menyikapi ada perusahaan yang right issue untuk akuisisi perusahaan satu grup sendiri Bu? Nah itu saya kurang senang sih. Kurang senang ya? Kurang senang. Tapi kalau pemerintah tadi lain ya, BUMN kan memang lain kan. Karena kalau BUMN kan kita tahu memang mereka kan perusahaannya besar-besar. Tapi kalau misalnya yang swasta itu saya kurang senang sih. Karena itu berarti mereka kan masuk kantong kiri, kantong kanan kan. Oh begitu ya. Ibu ngamati Zebra nggak Bu akhir-akhir ini? Zebra nggak, saya nggak ngikutin Pak. Ikut Ibu ya. Ya Bu, insyaallah. Bu, dari rasio-rasio keuangan itu yang paling penting apa Bu ya? Kalau kita biasa kalau ada online trading application kan ada tuh Bu ringkasan-ringkasannya. Itu kira-kira yang penting apa Bu kalau ada investor yang mau lihat-lihat gitu? Kalau investor kan biasa kita kan lihat profitability ya Pak ya, keuntungan tentu kita mau tahu kan. Yang paling penting kan buat investor tuh cuan kan. Keuntungan perusahaan, terus udah gitu ya itu tadi PBV kan untuk melihat udah mahal apa enggak. Bisa aja memang dia perusahaannya bagus gitu tapi udah kemahalan. Terus begitu kita juga harus lihat rasio utangnya jangan sampai terlalu besar, apalagi di masa-masa sulit seperti ini ya. Kalau misalnya masa bagus sih ngutang terus begitu bisa meningkatkan
keuntungan di masa depan nggak apa-apa. Tapi kalau kayak masa-masa sulit gini kan ngutang untuk ini biaya bunganya aja berapa gitu. Sementara kan pendapatan nggak menentu. Iya ya. Jadi, rasio utang juga perlu Iya. diperhatikan. Ini ada pertanyaan Bu dari Pak Hartanto Bu ya. BCA akan stock split. Bagaimana dampak terhadap harga sahamnya setelah stock split Bu? Jadi gini, BCA itu kan sekarang harga sahamnya kan mahal ya, boleh bilang kan kalau kita mau beli satu lot BCA itu perlu sekitar 3 jutaan gitu kan. Nah, sedangkan tadi seperti Pak Tejen juga kan mengenalkan kepada anak-anak milenial gitu. Nah, anak-anak milenial ini mungkin kalau untuk menyisihkan kan kalau saya sih biasa kan anjuran kalau mau yuk nabung saham itu kan kita sisihkan tiap bulan berapa gitu kan ya. Mungkin kalau menyisihkan 3 juta sebulan terus segitu cuma beli satu saham kan agak nggak gimana gitu. Nah, kalau misalnya dia stock split, misalnya stock split 5, jadi kan satu lot tuh 600.000. Banyak orang yang lebih mampu beli. Nah, dengan lebih banyak orang yang mampu beli, berarti sahamnya kan lebih liquid. Dan juga kalau lebih banyak demand kan pasti harga ada kemungkinan naiknya lebih banyak gitu, diharapkan sih seperti itu ya. Cuma nanti kenyataannya di pasar seperti apa kan kita nggak tahu. Teorinya kan seperti itu. Kalau misalnya lebih banyak orang yang mampu beli, berarti lebih banyak demand kan. Kalau banyak demand, hukum ekonomi kan harga naik. Ya Bu, betul Bu. Bu, ada peserta bertanya. Untuk mendapatkan riset analis kan cukup bergabung di Twitternya Bu Visela ya. Bukan Twitter, di grup Telegram, Pak. Oh ya, Telegram, maaf, Telegram. Itu free Bu ya? Free. Oh, free ya. Nggak apa, saya sharing aja kok, saya nggak narik biaya apa-apa. Ya. Terus kalau misalnya teman-teman punya riset yang lain yang saya nggak punya, mau posting di sana juga sangat welcome gitu. Jadi memperkaya. Ya Bu. Bu, ada yang bertanya nih Bu. Sebelum harga saham naik, kita memakai strategi seperti apa Bu? Sebelum harga saham naik, maksudnya gimana? Supaya kita tahu, oh ini sahamnya mau naik ini. Ya nggak tahu Pak. Kalau tahu saya udah kayak mendadak Pak. Saya udah nggak tahu ya. Saya lagi jalan-jalan di Hawaii kali. Ya, saya cuma tahu ya itu berarti kalau misalnya dia dikasih target price berapa kan berarti kita masih ada upside berapa. Cuma naiknya kapan ya kita nggak tahu. Bisa juga habis kita beli dia turun dulu, kita nggak tahu. Gitu. Cuma kita tahu bahwa dalam waktu 12 bulan ke depan dia akan kemungkinan ke sana. Ya kalau mau tahu kapan naiknya saya juga nggak tahu. Nggak tahu Bu ya. Iya Bu. Bu, untuk sebagai investor pemula itu sebaiknya pakai teknikal atau fundamental Bu? Kalau teknikal itu kan lebih gampang, ya mungkin buat sebagian orang lebih gampang dipelajari. Kalau fundamental itu kan katanya kan lebih ruwet gitu. Ya tergantung, tapi ada orang yang lebih suka fundamental, ada orang yang lebih suka teknikal. Kalau menurut saya sih ya dipelajari dua-duanya, nanti dicari yang cocok buat yang mana. Kalau saya sih kombinasi dua-duanya saya pakai. Oh gitu Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu tentang prospek perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan perdagangan, Bu? Terima kasih. Ya, logistik juga bagus karena kan selama pandemi ini kan kita tahu ya kita semuanya saya aja mungkin sehari bisa kadang-kadang beli berapa. Ini kemarin baru pesan di Tokopedia buat obatnya mama saya udah dari 3 toko gitu kan. Jadi tiap hari itu kayaknya yang ada temen tukang di rumah saya anaknya kerja di logistik gitu, itu sampai lembur-lembur loh. Nah kita kan tahu kan kayak saya bilang banyak orang kena PHK, banyak orang kena potong gaji, tapi yang di sektor logistik ini mereka kerjanya sampai lembur-lembur. Ya itu karena kan kita udah nggak pergi belanja sendiri, kebanyakan belinya online kan, semua kan lewat logistik itu. Jadi makanya bagus sih untuk sektor logistik itu kalau kita lihat ya. Dari itu kalau kita belanja lah gimana. Kalau saya sih sekarang kayak makanan juga saya lebih pakai GrabFood daripada karena saya cuma berdua di rumah, kalau masak kan lebih mahal gitu. Ya udah cari itu lagi banyak diskon pula kan. Iya Bu. Iya Bu Visela. Ya Bu, ini pertanyaan sudah tidak ada Bu ya, dan waktu juga jam 8:25. Ya, mungkin kita akhiri sampai di sini ya Bu Visela. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, tapi sebelumnya mungkin ada 1-2 kata untuk Bu Visela. Ya, untuk investor pemula yaitu kalau memang belum sempat belajar teknikal, belum sempat belajar fundamental, ini riset analis ini merupakan jalan pintas ya. Jadi
ya lebih mudah lah, karena kan kita sudah dibantu oleh mereka. Tapi ya untuk kedepannya sih lebih bagus lagi kalau teman-teman belajar lagi gitu, baik teknikal maupun fundamental. Karena di pasar modal ini kita nggak pernah jadi paling pintar gitu, dan selalu belajar gitu. Saya pun sampai sekarang masih terus belajar. Kayak tadi kan saya bilang valuasi yang new economy kan saya juga dulu nggak belajar, baru mulai belajar sekarang ini kayak gitu, karena berkembang terus gitu. Jadi kita, makanya prinsip hidup saya itu adalah, kalau dalam bahasa Mandarin itu adalah huo tao lao xue tao lao. Jadi kita hidup sampai tua, kita belajar sampai tua. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ya, Bu Visela, terima kasih banyak ya Bu Visela atas waktunya. Dan saya minta maaf ya Bu Visela jika ada kekurangan. Juga untuk Bapak Ibu sekalian, saya ucap banyak terima kasih ya atas kehadirannya, dan kami juga minta maaf jika ada kekurangan. Dan sebelum saya tutup acara ini, salam sehat selalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Visela. Ya, makasih. Selamat malam Bu Visela. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya live ya. Ya Bu, ya terima kasih.